Halo. lagi di Halo. Bincang-Bincang Mobil. Kali ini bersama gue Rahman. Bagus. Dan kita nggak sendiri, kita ada Fabian dari Auto 2000 BC City. Oke. Nah, Mas Kita Rahman, lagi nyobain apa nih, mana? Gus? Kita lagi nyoba Toyota Veloz Hybrid Dan Tipe Q, tipe Q. Q. Modelista. Oh, tertinggi ya berarti ya. Tertinggi kedua, yang paling tinggi ada Modelista TSS. Oke. Ini yang non TS. Itu yang udah full fitur Smart Sense ya? Iya, betul. Oke. Tapi ini kita coba yang Q. Q. Modelista. dan ini adalah model elektrifikasi terbaru dari Toyota dan juga sesuatu yang ditunggu. LMPV hybrid pertama Yo, di pasar Indonesia. Betul. sesuatu yang Perlu ditunggu-tunggu. Perlu catat itu. Karena Pertama dan termurah. Nah, oke, karena orang itu suka orang itu lebih suka ketika ada 7-seater, MPV dan Irit. Itu adalah yang dicari orang Indonesia. ya. Oke, gue mau nanya nih, Mas. Boleh. Dikit dong soal ini mobil. Soal keunggulannya, yang ininya gimana sih? Mobil ini penjelasan singkat aja. Oke, kita bicara purpose untuk mobil ini dulu ya. Orang-orang yang cocok untuk pakai mobil ini memang kita segmen itu adalah orang-orang yang sudah berkeluarga, tapi dia budgetnya mungkin terbatas, Ya. tapi dia butuh mobil yang nyaman tapi juga irit. Oke. Maka dari itu si Veloz Hybrid ini dia muncul di segmen market Indonesia. Oh, gitu. Terus terlebih lagi kan ini kan kalau bicara soal irit sebenarnya Veloz sebelum ini kan udah irit ya. Udah irit. Ya, irit. Ini ditambah dengan hybrid. Betul. Nah, itu dia pertanyaan gue selanjutnya soal hybridnya nih. Dengar-dengar ini pakai hybrid yang dipakai sama si Yaris Cross. Yaris Cross. Sedangkan kita waktu itu pernah ada konten soal iritnya Yaris Cross ya, Gus ya. Pernah bisa 1:20 something. Dan itu dibawa ke Ciamis, Tasik. Gue lupa gue daerah-daerah Parahyangan Selatan itu. Itu kan jalannya begini ya, naik Iya. turun. Iya. Dan itu 1:20, 1:25. Nah, klaimnya Veloz ini sendiri berapa sih, Mas? Sebenarnya kalau misalkan klaimnya 1:25. Cuman tapi berdasarkan pengujian kita pernah coba bisa tembus 1:28. Buset, 1:28 tuh. Dengan kondisi nyetir yang normal dan Betul. lain-lainnya ya. Dalam kota, Dalam macet-macetan, semuanya lah. Buset, Kapan 1:25. lagi punya mobil yang iritnya kayak motor Matic gitu kan. Motor Matic, Honda Beat ya. Beat karbu. Beat karbu lagi. Karbo gitu kan. Berarti ya bisa ngisi bensin sekarang sama besok ya. Bisa. Seminggu ke depan gitu tuh. Bisa. Seminggu sekali untuk pulang pergi Tangerang BSD kali ya, Jakarta BSD. Ya kalau lu gitu, Nah, Pak. Mas mau tanya nih, ini yang Veloz Hybrid yang diluncurkan itu mulai dari harganya 299. Itu yang termurahnya kan? Termurah tipe V. Tipe V. Kalau untuk yang tipe-tipe lain yang itu di kisaran berapa? Paling mahalnya itu di 350. Yang tadi yang TSS ya. Iya. Oh. TSS Modelista. modelista. TSS. Gitu. Berarti mungkin ini kan soalnya belum ada harga fixnya ini. Iya, masih pre-book ya. Masih pre-book. Dari hitamnya belum ada fix. Jadi mungkin untuk sekarang 299 sampai 350 juta untuk Iya. kisaran harga keseluruhan variannya sih. Cakep sih. Gini loh. Gua ngeliat mobil ini impress. Oke, ya looknya Veloz lah. Looknya look lama. Look lama, Veloz lah. Nah, Tapi lu tahu Veloz yang dikasih ini kan, maksudnya Veloz aja udah irit, banyak dipakai keluarga, rame-rame bisa di belakang, dan ditambah irit. Iya. Pertanyaan gua, apakah benar asumsi gua nih, Iya. yang nyari mobil ini tuh bapak-bapak berkeluarga yang keluarganya banyak. Justru fun fact-nya malah biasanya keluarga muda. Oke. Keluarga muda. Berarti Iya. yang baru ini ya. Yang baru-baru menikah, baru-baru punya anak. Oke, berarti dia nyari
Ya Iya. mungkin buat ngajak keluarga besarnya bisa jadi ya. Bisa. yang ya seperti yang kita tahu lah, orang Indonesia kan emang yang penting mobil muat banyak gitu. Iya. Anggota keluarganya berapapun, Bener. 3 bahkan belum punya anak pun yang penting bisa masuk banyak, praktis gitu. Iya, barang banyak, isi banyak, rame-rame. Iya. Mudik bawa tetangga, bawa Nah. saudara-saudara, sepupu-sepupu bisa. Sepupu gitu-gitu. Gua kepikiran buka travel tau, Oke. Oke. Pakai Pakai Veloz gitu aja. maksudnya. pakai Veloz hybrid. Dan dengan harga segitu worth it banget sih. Maksudnya ini kan harga pre-book masih ya. Saya belum. Dan ada kemungkinan perubahan itu kan bisa naik bisa turun. Iya. Dan yang untuk ya berapa fenomena terakhir kalau pabrikan-pabrikan tuh biasanya pre-booknya agak melenceng. Lencengnya nggak jauh. Iya. Lencengnya paling ya gede-gedenya 50 juta untuk sebuah mobil. Iya. Isn't problem. Iya. Tapi aku penasaran soal fitur TSS-nya nih. Tapi kan di sini nggak ada fitur TSS-nya kan. Kita bicara yang TSS-nya itu ada berapa fungsi nggak sih mas? Ada berapa? Oke, untuk di fungsi TSS-nya itu dia ada blind spot monitoring yang pertama, yang kedua dimasuk fitur TSS-nya juga ada pre-collision assist, jadi kalau misalkan yang mau nabrak dia berhenti sendiri. Oke. Gitu. Nah terus dia ada cruise control, tapi memang kalau untuk Veloz hybrid belum adaptif kayak Zenix. Masih cruise control Masih biasa. cruise control. Berarti Iya. belum bisa begini-gini ya. Ya ini kita bisa gini-gini karena udah banyak Nah, kosong. betul. Nah terus di Veloz hybrid juga nanti ada lane keeping assist. Asik. Ada LKA. Itu LKA-nya kayak punya Zenix. Kayak punya Yaris Cross. Kayak punya Yaris Cross. Berarti apa yang diadaptasikan di Yaris Cross masuk ke sini semua. Betul. Tapi emang apa ya? Gua rasa gua bawa Yaris Cross yang agak lebih panjang sama sedikit lebih pendek tau Gus. Ya. Iya. Ya Yaris Cross rasanya gitu tuh. Dari getaran motor listriknya, dari getaran mesinnya gitu tuh. Ini Yaris Cross. Ya. Meskipun kita belum jalan jauh ya. Kita masih muter-muter daerah sini aja gitu tuh. Nah mas, mau tanya lagi nih, kan pasti kan pada penasaran kan, ini perbedaan Veloz hybrid sama yang sebelumnya tuh apa aja sih? Soalnya kan kalau lihat dari luar kan pasti kan biasa apa ya kayak Veloz lama. Nah, orang-orang pasti kan pengen tahu perbedaannya apa aja sih? Oke. Kalau spesifiknya untuk perbedaan bisa kelihatan kalau misalkan kita ambil di tipe Q Modelista. Oke. Listanya ya. Apa tuh? Modelistanya. Paling Pertama, kalau dari eksterior, of course body kit Modelistanya ya. Kalau misalkan bagian dalamnya, nah di head unitnya. Oke. Kalau misalkan Veloz yang lama, head unitnya itu dia ada buat colok USB di sini. Oke. Sehingga si layarnya kelihatan lebih kecil. Kalau sekarang dia pindah ke sini. Pindah. Lu pindah kanan samping kiri ke doang kiri. nih. Pindah ke kiri. Pindah ke kiri. Tapi jadinya layarnya lebih gede dan lebih clean. Iya Di situ sih. perbedaannya. bisa. Iya, gitu sih perbedaannya. Sisanya Dan- mesin hybrid. Oh, jadi overall nggak ada bedanya ya. Mm-mm. Tapi ini udah ini loh, maksudnya sorry, beberapa brand Jepang masih mempertahankan rem tarik dan ini udah dicolek. Dan surprisingly gue tadi habis pakai mobil EV terbarunya Toyota juga. Toyota Urban Cruiser di sini juga di Auto 2000 BSD. Dan satu hal yang paling gue notice adalah setirnya ini lebih ringan dari itu, asli. Lebih Oh, ringan ya? dari si Urban. Lebih ringan dari Urban, Oke. asli. Ini enteng banget ya. Bahkan sama Yaris mirip-mirip lah, Yaris Cross. Atau sedikit lebih ringan dari Yaris Cross. Bahkan ada satu mobil listrik yang MPV 3 baris yang waktu itu gua bahas, itu lebih berat dari ini Gus, setirnya, asli. Oke. Itu kalau pengalaman gua berkendara, karena kita belum berkendara di jalan raya ya. Ya jarak jauh masih. Ya, tapi kita coba untuk bagaimana impression first impressionnya, rasanya. Dan menurut gue sih ini good job buat Toyota sih menghadirkannya. Dia tahu banget orang Indonesia butuhnya yang rame-rame Ya dan dan irit. Dan irit. Dan juga kan di segmennya itu kan belum ada yang hybrid, dan Toyota berani banget untuk masukin Veloz hybrid. Ada lah satu, cuma harganya tetap di atasnya ini. Oke Mas, gua kasih ini dikit deh. Boleh. Kenapa gua harus beli di Auto 2000 BSD?
Oke, kenapa Promo harus dikit gak apa-apa. Promo lah, promo. Kenapa harus beli di Auto 2000 BSD? Karena kita pelayanannya maksimal, warranty kita untuk servis bisa sampai 3+1, free jasa servis, oli, filter oli, tinggal datang aja bawa mobil isi bensin. Jadi Asik. gitu. Nah, terus kalau misalkan bicara diskon gimana? Bicara diskon nanti tinggal hubungi aja akun eksekutif dari Auto 2000 BSD City karena kita punya diskon-diskon yang menarik. Nah, kalau gua mau beli, kalau gua mau servis, gua harus ngubungin lu, nomornya gua taruh di bawah ya. Boleh. Oke. Nah, itu tuh. Itu dia. Oke, itu dia. Sekarang kita lari ke punchline. Good. Punchline gue dari mobil ini surprisingly ini enak. Maksudnya gini. First impression gue, setirnya yang gua kira akan berat karena Jepang banget kan. Ternyata tidak. Setirnya effortless, enak, tenaganya juga lumayan. Gua ada satu ini, ada kayak suara yang masih gua suka ya, itu kayak ada suara mesin yang muter gitu gugus ya. Lu denger mungkin ya? Iya. Dari belakang aja kedengaran. Itu masih ini karena bagi mereka yang suka Senyap. mobil yang masih ada suaranya, itu akan suka banget dengan Oke. suara ini. Tapi kalau untuk kita dari tadi muter-muter, ini mobil senyap sebenarnya. Senyap dan Suara nyaman. luar itu kecuali ya brong itu Aman lah ya. aman lah. Apalagi kan For sure, aman. apalagi kalau misalnya mau perjalanan keluar kota gitu Asli. kan, ini kan pastikan ya pastikan bahwa penumpang maupun pengemudi menikmati perjalanannya dan dalam keadaan senyap itu. Betul. Ya. Enak sekali. Gua takutnya satu sih kalau di perjalanan jauh, yang nyetir sendiri, yang lain tidur. Nyaman banget. Lu tahu Nyaman. gimana Satu. Toyota kan, Satu Pak? nyaman, satu nyaman. Gitu. Tapi Dari lu, Gus? Secara kalau dari POV penumpang, dari bantingan belakang dan segala macam suspensinya ini ya nyaman sih, dalam kategori nyaman sih, bukan apa gua ekspektasi gua mungkin akan sedikit keras, tapi ini nggak berasa keras sama sekali, hampir nggak berasa keras. Oke. Iya, itu yang apa namanya? Karena kan ini kan MPV entry level kan, yang dimana pasti kan ekspektasi gue bakal keras, tapi enggak berasa keras dan emang nyaman gitu. Iya, bener. Ketika Toyota menghadirkan suatu produk, dia benar-benar tahu siapa yang akan dia kejar. Tadi itu Betul. Dan keluarga, mungkin gue pun agak sedikit salah ya. Gue kira keluarga yang udah berumur ya. berumur, Ternyata keluarga keluarga yang depannya. lebih muda dan siap untuk bawa keluarga, keluarga besarnya. ya apalagi kalau lu butuh mobil yang emang baru gitu, baru dan dengan penampilan yang ya seperti ini lah kurang lebih nih. Menurut gue nih cocok sih buat keluarga dari berbagai kalangan di Indonesia sih. Betul. Dan siap menjadi hybrid sejuta umat itu sih. Itu dia, karena tagline kita adalah ini ya, MPV sejuta umat, kini ada elektrifikasinya. Jadi hybrid sejuta umat. Iya, hybrid sejuta umat ya, bersiap aja lu. Veloz hybrid ada di mana-mana. Kemarin lu habis ngurusin berapa kan? Iya. Waktu Ini saksi hidup. ya customer number one. Customer Number As one. always. Tapi ya inilah ya, apa namanya, masukan dari customer positif lah ya. Iya, alhamdulillah positif. Ya, dari 3 produk terbaru Toyota, ini yang paling laris kayaknya ya. Ya iya nih. Paling masuk akal, paling murah, hybrid, lagi nah. muat banyak. Banyak pula gitu kan. Oke, itu tadi lu punchline, Gus? Udah tadi. Oh, udah. Berarti konklusi dari punchline-nya pertama kali udah enak ya. Iya, dari sononya lu tahu Veloz kayak gimana, ditambah hybrid. Udah. Siap-siap jadi hybrid sejuta umat. Yo, Oke, kalau gitu kita cukupkan dari gue Rahman. Gue Fabian. Dadah. Sampai Sampai jumpa.